aja cukurnya. Yang pasti harus tiap hari kalau bisa. Ini kita lihat aja nih siapa aja hero-hero yang mau dicukur lagi nih. Oke, kita yang lihat. nggak boleh dimainkan dulu untuk di awal-awal karena kemarin juga beberapa hari yang lalu ada patch terbaru dan banyak sekali hero yang disesuaikan, yang di adjustment juga, ada yang di nerf, ada yang di buff. Dan menurut gue pribadi, gue pengen lihat harusnya si Aura nih main meta Digi feeder. Harusnya ya. Kalau dia berani, karena kalau dia berani, dia works, semua tim bakal Your ngikutin. team is Dan banning. gue kemarin selalu menggunakan ini meta ini, gue bener-bener ngegodok banget gimana cara counternya dan masih bisa di counter. Masih bisa counter. Masih. Dan kabar ya, counternya itu hanya dengan menggunakan 2 core aja jadinya. Dua core doang, tapi ternyata beban hyper carry lebih berat. Lo harus gimana caranya itu nggak keganggu sama diginya, nggak kena reverse time, nggak kena bomb time. Jadi diginya biarin support lo yang bunuh. Atau enggak lu ngasih duit gold dari digi itu ke support lo. Karena nantinya di saat kita mendapatkan banyak sekali point kill dan batasnya sampai 8, di saat kita take down sekali aja sama aja kayak mecahin celengan gitu ya. Iya, dan di situ udah ada Kufra dan juga Atlas diamankan, 2 tank yang lagi bisa dibilang trending topik di MPL ID. Ya, sudah diamankan. Dan dari segi Aura Fire, Esmeralda bakal diamankan. Kalau untuk kali ini banyak banget hero yang bisa diamanin. Karena perdebatannya adalah di sini bukan hanya ambil hero overpower, tapi gimana caranya bisa ngambil keuntungan dengan satu hero overpower, kita kasih dia 2, tapi kita punya counter dari hero yang bakal diambil. Benar. Setelah itu, setelah nanti mereka mengambil hero pertama lalu diambil 2, tidak mereka punya 2 lagi untuk langsung bisa mengcounter. Dan mungkin apabila mereka mau nih buat teman-teman semua dalam scene kompetitif juga ada sedikit tips. Kalau kalian mau menggunakan meta Digi, Diginya ambil terakhir aja. Jadi kan mata orang udah ngambil core cuma 1 nih. Gak ketebak jadinya. Tapi kali ini kita lihat Alter Ego udah mengamankan Uranus. Yuzong terbuka dengan sangat bebas. Tapi DJ Khalid sih, kalau gua dari kemarin itu bener-bener dibandingkan Yuzong, gua lebih prefer ke arah DJ Khalid. Tapi untuk sekarang priority masih ke arah Yuzong. DJ Khalid mungkin DJ Khalid sih bakal diambil di kayak dari tim lawan sih baru ngambil. Di head to head tuh lebih kuat di DJ Khalid. Iya bener. Kuat banget DJ Khalid untuk yang sekarang ya. Dia lihat bener ya. Dia lebih percaya. Yang diambil. Dia percaya Yuzong karena Keira menggunakan Yuzong dengan luar biasa. Keira gara-gara Keira Yusin dari seorang siapa namanya Sans pertama kali ditumbangkan gara-gara dari seorang Keira dia pakai Yuzong. Dan DJ Khalid udah gue bilang DJ Khalid OP banget bro. DJ Khalid pasti akan diambil, cuman jarang untuk menjadi first pick untuk first team yang ngambil nih gitu loh. Yes, dan mereka selalu melepaskan gitu mungkin lebih ke arah Yuzong dan sekarang masih ada 2 lagi. Oke, lumayan cukup mahal Alter Ego ngambil Selena terlebih dahulu karena kemungkinan besar dan harusnya sudah dipastikan itu untuk Udil. Nah, dan ini seperti biasa Aura selalu mengambil Roger untuk 1 ataupun 2 hero pertama yang diambil gitu loh. Roger selalu masuk dalam wilayah pick-picker mereka, tapi untuk sekarang ini masih shadow pick akan langsung diambil. Masalahnya, kenapa Roger harus di pick? Dia kuat banget. Kuat, Pak. Dia bisa dibilang untuk head to head dengan punya 1 item aja lawan musuh itu kuat. Misalnya musuh mau pakai apa sekarang? Dia mau pakai Marksman. Dia pasti Roger udah lebih kuat lagi. Oke kan? Ditambah mobilitasnya kenceng. Iya, mobilitas kenceng, dia bisa berubah menjadi wolf, bisa menjadi manusia juga. Belum lagi dengan Lycan Pons-nya dia bisa ngikutin kemana hero lawan pergi kalau memang Lycan Pons-nya connect dari awal. Sementara itu belum ada ini ataupun satu offlaner lagi mungkin bisa diamankan untuk Hilda sekarang juga masih terbuka bisa diambil. Enggak. Uranus udah di ban, tapi untuk 2 tank bisa nggak ya? 2 tank inisiator juga udah hilang, ada Atlas juga ada Kufra. Popol berarti dia main samping sih harus. Celiboy soalnya core banyak dia. Core luas, ini harusnya ambil offlaner tuh. Oh enggak, Yusin dulu terlebih dahulu ya. Langsung mengarah ke core-nya, baiklah. Soalnya Yusin kalau nggak diamanin bakal di ban. Ya karena bisa dibilang Celiboy The Miracle Boy, dia hero poolnya luas, ya kan? Dan untuk sekarang dengan Yusin yang lagi overpower, ini benar-benar bisa menjadi salah satu ujung tombak yang tajam dari Alter Ego. Dan Alter Ego bakal ngamanin 1, dia butuh ngamanin 1 buah. Alter Ego masih butuh 1 offlaner lagi juga. Sementara itu untuk Aura Fire, akankah mereka mengambil 1 pure tank? Karena untuk 1 pure tank juga masih bisa dihilangkan langsung oleh Alter Ego untuk sekarang. Dan ternyata Tamus langsung hilang. Yes. Tamus diamankan kali ini. Berarti Tamus untuk trust Hilda ada. mungkin bisa dihilangkan juga untuk sekarang. Karena di sini kita lihat aja. Mereka masih hanya baru memiliki Khalid aja untuk di satu sisi. Tapi satu sisi lainnya masih bolong. Dan masih membutuhkan 1 hero-hero. Dan untuk sekarang Hilda sering banget digunakan. Walaupun di beberapa momen Hilda juga bisa menjadi seorang roamer gitu loh. Hilda sekarang digunakan di side. Kalau dia head to head sama side-nya
Yuzong masih bisa walaupun nggak terlalu on fire. Cuma Iya. di arah late game nanti, ini Rogernya itu bakal jadi masalah banget. Walaupun Roger kuat banget, kalau udah kena pacul sekali sama Mama Kos, setidaknya berkurang darah, dapat stun, itu bakal masuk banget damage. Kalau dari menurut Alterigo. gua Hilda itu adalah the next level hero ngepok dan bener aja Hilda Yes. langsung dihilangkan. Hilda ganggu banget. Dia Kan sekali ngepok tapi sampai habis pak gitu. masalahnya Hilda itu bisa sustain karena late game. Maksudnya gini, di early game dia kalau dapat banyak, Ya. gak usah sampai late game. Di mid game punya satu item aja. Oh itu dipacul-paculin Lehoy pak. Bener pak, belum lagi stacknya kalau udah terkumpul pucet kuning aja tuh stacknya udah ngilu, udah malas tuh. Apalagi dia kan hit and run, keluar rumput, hit, masuk rumput lagi, home sweet home ya. Nah makanya ini dia, kita lihat udah ada Baxia seperti kata Profesor ya. Emang kayaknya Alterigo tuh terlalu suka banget dia untuk menggunakan hero-hero Baxia. Dari kemarin juga jadi omongan, Baxia juga bisa menjadi counter dari seorang Atlas kalau digunakan dengan baik. Dan dari tim Aura Fire, mereka masih punya Kagura. Kagura. Cecilian nih semas sih menurut aku. Cecilian sih. Gue sih lebih ke arah Cecilian. Kenapa? Dia bener-bener bisa ngepok ke arah belakang. Bener-bener nanti di misalnya sustain ke arah mid game, Ya. satu kali poknya itu bakal kuat banget dibandingkan harus Parsa. Di sini kenapa nggak bisa Parsa? Parsa ketika lagi ultimate bakal Ada kejar sama Baxia. Ada Bisa Baxia yang bisa dilocatin pakai Benar. pasir, tapi ternyata kita kan nggak tahu. Ya, mereka punya pemikiran sendiri, mereka lebih pede dengan apa, mereka punya strategi apa, Kagura dan juga Gatot Kaca yang udah diamankan. Satu hero terakhir untuk Alter Ego. Siapa nih? Xbox kah? Bentar lupa itu pakai itu, bentar. Itu udah dipakai. Leomon. Oh Balmon. Balmon Pai. Balmon Pai harusnya. Harusnya. Baik. Ini dia udah ada Pai, sorry, 5 bukan Pai, hero Pai. di masing-masing tim yang langsung diambil, yang langsung diamankan. Dan setelah lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game pertama di match yang pertama di week kita yang ketiga ini ya. Coba menurut lo, Apa? Lu lebih ke arah mana dari grafiknya? Dari grafik aja. Gue suka Aura, Kenapa? gue suka Roger, Oke, lo suka Roger. Oke, gua Alter Ego. lu Alter Ego, Iya, side-nya kuat banget. Khalid. Khalid sama Balmon. Iya. Balmon hina banget bro. Kalau bisa main Balmon itu, Lu kalau pakai Balmon pakai emblem apa? Pak itu jujur apa kalau saja? pakai Balmon gua belum terlalu bisa. Gua baru lagi belajar malah nge-counter Balmon. Pakai Susah cowok, banget. coba walaupun pakai cowok kalah, gua bisa gua counter Balmon. Tapi kalau di beberapa kali gue bermain ya Balmon di saat dia melakukan Cyclone Sweep-nya, dia itu selalu kalah dengan hero-hero yang bisa nge-knock up. Freya nge-knock up, dia terbang. Cyclone Sweep-nya nggak guna. Dia harus menunggu lagi cooldown reduction-nya. Itu timing sih, itu all about timing. Iya, itu jadi emang bener-bener kayak kalau ketemu dengan hero-hero yang bisa nge-knock up, emang harus saling nunggu aja gitu. Kalau mau Cyclone Sweep-nya dikeluarin dengan sempurna. Oke, dan kita bakal masuk ke match pertama dari MPL di season 6 di week yang ketiga kali ini masih dipadu oleh Papulung dan juga Ranger Mas. Dan tentunya ada Aura Fire Alter Ego. Buat kalian semua selamat datang di MPL. Jangan lupa di-share dan juga di-like juga, brother. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang bermain. Yes, lihat Pai bakal coba untuk melakukan cutting dengan cukup baik kali ini. Membuka vision dan Keira udah terlihat posisinya bakal coba di head to head one by one situation. Dan lihat DJ Khalid bro. DJ Khalid versus Yuzong di early game. Gue sih megang DJ Khalid banget. Bener. Karena dengan tornadonya di awal-awal tuh udah nggak imbang banget untuk mengirim sebuah damage gitu loh. Karena dari Keira sendiri kan mungkin terfokus dengan Dragon Tail yang dia milikin gitu. Yes, tapi kali ini Keira bakal coba dipaksa. Langsung ada Sen, langsung ada Dragon Tail telah dibuat. Tapi tornadonya mengusir seorang Keira. Lihat, gak bisa ngapa-ngapain Keira. Head to head yang cukup luar biasa. DJ Khalid udah level 3. Sedangkan Keira di arah midlane berhasil first blood didapat oleh seorang Faz. Kali ini Udil harus tumbang. Ternyata Alter Ego yang kehilangan poin pertamanya lebih dahulu. Iya benar sekali, jarang-jarang Udil mungkin di awal-awal biasanya lelenya yang kena dan dia mendapatkan first blood. Tapi kali ini Udil yang harus hilang, udah ada sebuah ban tubles yang langsung mondar mandir aja tepat berada di depan area pertandingan bikin oleh Aura dan Pai siapa dapat kali ini belum Pai bakal coba dipaksa. Faz langsung kabur dengan Purify. Tapi Pai masih bisa selamat. Keira bakal mencoba untuk membantu lah satu AB salah roll. Tapi yang Sally Pai The Miracle Boy dengan Mountain Joker yang masih mendapatkan double kill. Wow, double kill di awal-awal dan Leo Murphy udah dengan brebet recall-nya ya. Bye-bye, sementara Sally Boy udah memiliki blue buff-nya. Sekarang dia mendapatkan gold buff lagi. Dan untuk Pai, wah,
Raja Pasir udah berhasil mendapatkan blue buff. Dia bakal sustain lagi berada di lane-nya untuk langsung berhadapan dengan Yuzong. Level 4 versus level 3. Sudah ku bilang, akan lihat bakal ada badai pasir sebentar lagi harusnya. Tapi ntar Pai itu pakai gunain vengeance. Gak bakal dipaksa. Dan lihat ternyata dipaksa. Langsung ada tornado di sana. Pai mengusir mundur tapi Dartes gak punya The Wild Dragon Jet Gundo. Membuat Pai membuat sedikit terlambat. Tapi ada tabrakan mal dari Leo Murphy. Gak bisa ngebuat Dartes harus ditumbangin. Masih terlalu tinggi, gak bakal dipaksakan. Iya, dan untuk core-core-nya juga masih berada cukup jauh di antara Baxia tadi ya, makanya nggak bisa maksain, dia harus mundur juga di bagian bawah. Kita nggak tahu apakah ada kejadian yang bisa membuat sebuah tekanan terhadap Mans yang sekarang kita lihat aja untuk Balmonnya dia benar-benar menjadi raja untuk di lane-nya. Dan sekarang udah ada sebuah serangan lagi yang dilakukan. Revitalize dibuka. Kali ini Revitalize dibuka, gak ada Duel Dragon masih level 3. Tapi invasi ke arah red buff yang dimiliki seorang Fans bakal benar-benar habis-habisan. Lihat Yam nge-zoning out. Funstrong gak bisa gunain umbrellanya. Ela dan ada Udil dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Iya, Leo Murphy masih aja melakukan sebuah rotasi yang cukup merepotkan untuk beberapa player dari Aura, dan Way of Dragon udah berhasil untuk mengirimkan Baxia hilang dari Land of Dawn. Iya, tapi cutting ini cukup jauh dari kedua belah tim. Alter Ego di arah di arah top lane dari seorang Aura Fire. Sedangkan itu Dartes gak punya The Way of Dragon. Kalau dipaksa sama seorang Pai, ini bakal bahaya banget. Blue buff dari Pai udah standby, Dartes sudah berikan info. Dan kalian bisa nonton MPL ID di stream dari Aura, Eri, dan satu lagi ada Michi tadi. Udah Michi kalau nggak salah. Dan sementara itu untuk Pai langsung diganggu aja. Iya, ini dia Icon Show the Wall langsung dikeluarkan aja. Dia terbang tepat berada di atas blue buff yang dimiliki oleh Aura. Membantu kali langsung ada Well Dragon tidak ada. Langsung ada Terop Guardian berhasil mendapatkan satu dari seorang Trans. Sakaratul maut dari keduanya, tapi kira berada kepada senjata Trans. Harus ditumbangkan diperkaos. Kali ini Trans yang nggak bisa berbuat banyak, langsung dilucuti di arah sana. Langsung dilucutin, langsung disikat habis aja untuk Trasnya. Gatot Kaca setelah landing lewat Avatar of Guardian-nya nggak terlalu baik keadaan yang ada di bawah. Hilang dia, terkurung sendirian di saat teman-temannya udah mundur. Dan kali ini head to head yang levelnya terpaut berbeda, 2 level. Jangan sampai dipaksakan, Kira harus melepas. Gak bisa maksain. Ini Pai bakal balik lagi darahnya kalau ada quicksand. Bakal coba dia ada Dragon Tail di sana. Pai langsung udah naik dan quicksand telah di pop up. Sudah aku bilang, jangan dipaksakan. Bisa agak sedikit mundur karena kalau tadi Kira maksa dan Pai maksa, itu dari Leo Murphy bisa ngati. Dia ada di jungle. Iya Pak, bener banget. Ini bisa OTW dia. Sulit banget untuk semua lane ya. Bisa dibilang Aura tertekan banget sekarang. Di bagian atas satu auto turretnya juga udah hilang. Di mid lane auto turretnya juga udah hilang. Di bottom lane mungkin sesaat lagi auto turretnya juga akan tumbang. Dan sekarang mereka udah bersatu bersama-sama. 4 hero sekaligus ada di bottom lane untuk Alter Ego. Dan Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk dapetin red buff-nya. Berhasil Trans bisa dibilang cukup kuat di arah bottom lane. Dia berhasil mendapatkan satu buah tabrakan, tapi di sini langsung dipaksa. Soliter mengambil jantung dan jiwa dari seorang Trans. Sedangkan di arah top lane, Kira bakal coba untuk ngejar, mencari posisi di mana keberadaan dari para pemain dari tim Alter Ego. Ternyata Pai bukan di situ. Pai di jungle dari seorang Aura Fire. Pai udah bosan di rumput-rumput, dia lebih suka yang berada di pasir-pasir mungkin untuk sekarang. Pai nggak dilempar, tapi recall Brebet tepat di depan dari Funstrong dikeluarkan. Cyclone Sweep memotong minion sampai di depan area pertahanan dari Aura Fire. Udah ada roda yang berputar juga, rotasi lagi ke arah yang berbeda. Namun kali ini Way of Dragon belum mau dikeluarkan karena cukup ramai. Tapi untuk blue buff-nya memang harus diikhlaskan sekarang jika bisa mengatakan. Lihat dia udah didapatkan, bakal coba dipasang di tier kedua. Ini bakal jadi tim yang cukup besar, tapi ternyata langsung ada badai pasir. Masih bisa dihindari oleh seorang Darus dengan Senku. Dan item yang dimiliki cukup jauh. Sally Boy 5.000, sedangkan dari Roger seorang Fans baru mau menuju ke 3.000 gold. Ini bisa dibilang adalah salah satu pick, blind pick. Dia terlalu terburu-buru untuk nge-pick seorang Roger. Yep. Dan menurut gue pribadi ini bakal menjadi salah satu hal yang membuat mereka sedikit harus bertanggung jawab dengan adanya pilihan Roger. Tapi memang dari Aura ya, kalau dari beberapa pertandingan udah berlangsung, Roger selalu ada dan selalu hadir di 3 hero pick-pickan pertama mereka. Selalu. Mungkin mereka udah nyaman dengan
cara pick-and seperti itu. Mereka ngambil Korea di awal-awal juga. Tapi apalah daya di saat kayak gini mereka ditekan. Untuk Roger dan Yisansin sendiri mereka terpaut sekitar 2.600 gol. Udah ada satu item di situ jaraknya. Karena side-nya. Jadi gini Pak, bisa dibilang sekarang tuh udah dibilang oleh para beberapa player, sekarang apa sih role yang paling penting? Bukan hyper carry aja. Side lane-nya harus kuat juga. Side lane-nya juga kuat 5-5. Nih, jadi yang menggendong hyper carry-nya kalau udah kalah di mid, ya itu side-nya. Kalau side lane-nya kalah juga, minimal satu side lane-nya aja kalah, itu bakal berat banget. Nih, turret tier 1 pecah di atas atau di bawah, itu bakal bisa masuk ke jungle dari mid lane-nya, bakal bisa digeng, bakal bisa rotasi, dan itu yang paling berbahaya. Kalau menurut saya pribadi, ini di mana side lane-nya tadi coba di J Khalid, mungkin beda cerita. Kira bakal, misalnya bakal tukar dengan Yuzong nggak bakal bisa paksa kayak tadi. Ya, itu dia. Karena untuk di awal, untuk di early game ada perbedaan bagaimana cara pengantaran dan Way of Dragon dikeluarkan kembali. Reflex sudah dibuka seperti ada, tapi Baxia pun gak bisa bertahan. Ada Cyclone Sweep. Abyssal Arrow-nya gak kena siapapun. Sampai sak napas gua ngeliat. Tapi kali ini bakal ada permainan yang cukup luar biasa dari Alter Ego di arah bottom lane. Fans sudah balik kembali, tapi Fans tertinggal jauh dari segi Giging Overturn bakal coba dikeluarkan, tapi hanya geli-geli saja. Umbrella-nya belum setajam itu. Fans dan tadi, kenapa kita lihat di sini para pemain dari tim Alter Ego mereka selalu nge-push, mereka juga nggak mau ngasih nafas. Mereka nggak mau ngasih kesempatan untuk Fans. Fans bisa melakukan snowballing karena ketika mungkin di head to head saat ini Sally Boy pasti menang jauh. Tapi menang kalau jauh, item udah sama, mungkin Sally Boy bakal bisa ditumbangin. Benar sekali, karena dengan Lion Force yang tadi udah gue bilang juga itu bisa langsung masuk ke dalam area pertahanan ataupun ke arah hero yang dia tuju. Dan garukan yang diciptakan dengan kritikal yang udah dimiliki juga oleh Roger, buset dah, paling 1-2 garukan juga udah kelar. Tapi sekarang kita lihat area pertahanan yang dimiliki Aura udah kecil, cuman ada 3 base turret yang melindungin base utamanya. Yes, sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka baru mendapatkan 1 buah turret arah top lane dan Pai-nya sudah level 10, bakal lebih perkasa lagi. Untuk kali ini Mountain Shocker dikeluarkan, udah membuka vision para pemain dari tim Alter Ego kali ini. Udah terlihat Sally Boy di arah top lane, bakal coba untuk dapetin blue buff terlebih dahulu. Ya, Murphy coba untuk melakukan zoning out, kali ini bakal coba ditabrak. Ya, bisa Aura terkena kepada seorang dan bakal coba dikarta, tapi ternyata ada Avatar Guardian udah landing, bakal coba dipaksa. Lihat para pemain dari tim Aura Fire, gak ada yang bisa masuk. Rika Leo Murphy ditinggalkan begitu saja, merelakan seorang diri dipangkas rambutnya di jungle dari tim Aura Fire sendiri. Trustnya tertinggal lagi dan lagi di belakang. Gua gak ngerti kenapa di saat teman-temannya jalan untuk pulang tapi dia nongol. Tapi sekarang serangan masih belum berhenti. Udah ada Way of Dragon tadi dikeluarkan juga, terkena langsung ke arah Baxia, tapi Kaguranya menjadi korban. Black Dragon Pop juga udah langsung mendarat Oji. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Lihat mereka terbuka sangat bebas dari segi fight-nya di dalam base pun mereka cukup kuat. Sally Boy tak terkalahkan, tidak tersentuh, untouchable. Di arah bottom lane masih mau lebih untuk mendapatkan 1 buah inhibitor turret dan Abyssal Arrow dan seorang Udil mengganggu pergerakan dari seorang Pras 50. Benar sekali, Cyclone Sweep di dalam juga cukup perkasa, memutar-mutar, memukul mundur beberapa player. Dragon Tail juga udah dikeluarkan, sementara Darkness masih belum bisa melakukan penculikan lagi. DJ Khalid DJ Khalid berada di garis depan, langsung ada Quicksand tapi belum, ternyata bakal coba ditabrak dan langsung aja dipaksakan. Langsung ada lethal counter yang luar biasa, tapi Pai dengan badai pasir harus mundur dengan Quicksand. Dia hasil kembali. Double kill didapatkan oleh seorang Sally Boy. Ini bencana sekali untuk Aura Fire. Benar sekali, ini bencana untuk Aura, menyisakan 3 playernya aja. 1 wave minion di bagian mid udah masuk, di bottom lane-nya juga udah masuk. Sebuah ujian lagi harus dilewatin oleh Aura. Sementara itu untuk base-nya juga udah di-hit. 2 wave minion juga udah masuk, di bagian atas juga udah hancur. Ini dia serangan, ini dia bencana untuk Aura, Oji. Ini bencana, lihat Aura Fire bakal coba dipasang. Avatar Guardian berhasil mendapatkan Udil, tapi ternyata ada seorang Leo Murphy di tempat sana. Ia keluarkan langsung duel Dragon karena seorang Leo Murphy dan dia dipasangkan keadaan. Keira berhasil mendapatkan 1 buah poin. Ada 1 buah badai pasir, ternyata Pai masih survive. Keira mengamuk. Shutdown didapatkan, Sally Boy harus mundur kali ini dengan kawan-kawannya dan Aura Fire masih bisa berhasil menyelamatkan base mereka dari kekalahan. Benar sekali, walaupun base-nya udah gundul, gak ada lagi base turret 3 sisi yang melindungi base utamanya, tapi mereka masih bisa mempertahankan. Dan sekarang nih poin yang mereka dapatkan adalah Yisansin tumbang, Sally Boy tumbang. Timbul sebuah kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi gol lagi. Sementara untuk Fan sekarang langsung mengarah ke blue buff-nya. Tapi yang gua nggak habis pikir adalah karena tadi beberapa kali Trustnya masuk dengan Avatar Guardian di saat teman-temannya mundur. Ji, apakah ini sebuah tindakan perlindungan atau ada miskom di dalam
dalam main komunikasi. Tapi mau nggak mau Trust yang ngelakuin itu, dia yang bertanggung jawab, dia yang paling tebel di sini. Dia mau ngandelin siapa? Darkness pun tetap kalah tebel sama seorang Trust. Dan mau nggak mau, Trust ngebuka semua itu. Dan tanggung jawab yang cukup besar didapatkan dan berhasil membuat napas untuk tim Aura Fire harusnya. Tapi Darkness di arah top lane bakal harus dihabisin. Gak bisa pulang. Gak boleh pulang, maunya digoyang, sedangkan Keira harus mundur kembali. Gak kuat untuk lawan Balmond yang sudah level 13. Iya bener banget, dan sekarang Lordnya pun udah dicolek-colek. Nggak menunggu sampai menit ke-12, ataukah ini hanya dicicil-cicil aja, menit ke-12 langsung disikat karena Attack udah speed-nya kenceng di-enhance. banget, coba Kojul, bolehkah aku lihat itemnya Kojulio? Yap, ini dia. Oh udah ada Hunter satu Strike Hunter juga ya? Strike ya untuk jam bisa banget lihat. Tuh kan, pakai DHS dia mau ngancurin seorang Gatotnya, dia nggak Gatot peduli. ya, Pak. Yes, dia bakal dihabak-habak, sedangkan Roger yang udah Windtalker dan Endless Battle. Oke, thank you Kojulio. Kita bakal mencoba untuk langsung team fight. Terus bakal coba dipaksa, ada Mane pasti langsung lethal counter, masih mendapatkan 1 poin tambahan, tapi langsung Black aja Dragon Well seorang Pai masih bisa bertahan kali ini. Kira Belum ada selamat. quick set dan ternyata damage turun Kali terlalu down. besar. Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba mendapatkan Mas satu Rock. panah asmara. Ternyata Sally Boy ditumbangin. Fans terlalu strong kali ini. Sedangkan Fans masih bisa survive dan Lord mereka dikawal hanya dengan 3 orang saja. 3 Benar sekali. versus 3. Ini bencana kalau bisa bencana. dimasukkan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Benar sekali, tapi Pan sekarang juga udah menampakkan taringnya, udah mulai memberikan garukan-garukan. Oke, Masih ada Keira udah juga di mulai bagian tengah. masuk dan ternyata mega kill dapat oleh Udil. Fasnya dipaksa, bakal Dipaksa. di-betting Oh dan kill my listrik. God. Look at that, Udil nge-betting Avatar of Guardian ternyata nggak bisa Avatar. menyelamatkan. This is it. Alter Ego take the game 1. Game 1 for Alter Ego. Lethal counter yang terakhir, Pak. Kayak gitu banget ke arah Fans. What? Itu on point banget, coy. Buset. 3 versus 3. Bawa Lord Atu. Mereka nggak punya core utama. Mereka hanya punya Selena loh tadi. Selenanya Dan juga nge-bettingnya Balmond. itu yang bener-bener nge-betting ketika masuk Rogernya, ngeliat Udil birahi tinggi, Bener. langsung ditabrak Leo Murphy. Bener-bener save the day. Lihat gantengnya dia, stay cool-nya dia bener-bener ngebuktiin kalau dia nggak hanya recall, dia emang jago. Iya. Dia tahu banget ketika Fars itu sebenarnya garuk Udil tuh cuma gini doang, hey, Udil lehoy. Tapi gini, tadi lu pasti